bagi DKV. Kali ini kita bakal bahas topik yang menarik nih teman-teman, yakni tentang teknologi informatika dalam desain komunikasi visual. Nah, kenapa tuh menarik? Karena desain komunikasi visual ini tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Dan kali ini kita bukan mengundang murid-murid SMK 2 atau siswa-siswi pelajar DKV, tapi seorang guru desain komunikasi visual. Siapakah itu? Yakni Bapak Didit Aryadi. Yeay. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik kabarnya. Bagaimana kabarnya Sindu? Baik juga Pak, Alhamdulillah. Sebelum masuk ke topik utama nih teman-teman, aku penasaran, menurut Bapak, kalau kita membicarakan tentang teknik informatika dalam desain komunikasi visual, itu bagaimana sih? Kalau kita membahas tentang teknik informatika itu tidak lepas dengan yang namanya teknologi informasi, di mana sebuah data diolah sedemikian rupa menggunakan komputer sehingga menjadi sesuatu yang memiliki nilai. Nah, menurut Bapak nih, nilai-nilai yang bisa diambil atau dibuat dalam teknologi informatika itu dalam desain komunikasi visual tuh mencakup apa aja sih? Misalkan kayak gambar visual atau fotografi dan videografi atau bagaimana? Ya, kalau nilai untuk informasi itu sendiri adalah sebuah berita ya, biasanya berita yang artinya menjadi sesuatu yang bisa diterima atau sesuatu yang penting bagi mencari informasi tentunya. Ya, bisa berupa gambar, bisa berupa video, bisa berupa artikel dan yang lain-lainnya. Oh, begitu. Menarik ya Pak ya? Sangat menarik. Tapi kalau kita tarik kembali ke dunia desain komunikasi visual sendiri, seberapa besar sih peran teknologi informatika itu sendiri dalam dunia itu? Sangat penting ya, kalau informatika dalam dunia DKV pastinya tentu penting karena kita DKV itu berkaitan dengan media digital. Media digital perlu kita pelajari. Itu salah satunya di informatika dan bagaimana teknologi sekarang itu berkembang pesat sehingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu sudah mulai diterapkan juga di mata pelajaran di SMK. Kalau menurut Bapak sendiri nih, kira-kira artificial intelligence atau AI itu bisa dikembangkan juga nggak dalam desain komunikasi visual, kayak misalkan dimanfaatkan sebagai model desain untuk DKV atau gambar-gambar visual lain dan ya contoh-contoh fotografi gitu. Sangat bisa dan memungkinkan sekali ya. Jadi teknologi AI itu bisa juga untuk mendukung pengembangan di DKV itu sendiri. Sehingga kita bisa memasukkan prompt-prompt yang ada. Dengan menggunakan prompt yang ada kita bisa menghasilkan karya desain visual yang lebih menarik. Contohnya kita punya foto makanan, kita foto lalu kita upload ke AI dan kita masukkan prompt-prompt khusus sehingga gambar yang tadi bisa sedemikian rupa bisa dirubah oleh AI menjadi gambar yang lebih menarik. AI sangat mendukung untuk pembelajaran. Keren. Nah, kalau ngomongin software nih, kira-kira teknologi apa sih yang paling efek di kerja desain gitu? Kayak kerja desainan masa kini, misalkan kayak software ini bisa digunakan untuk apa gitu. Ya, kalau untuk software itu sendiri, sebenarnya software-software yang biasa digunakan oleh industri itu banyak ya. Salah satunya keluarga Adobe ya, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe Audition. Itu biasanya software-software yang banyak juga digunakan di industri. Tapi untuk tren yang sekarang juga software-software yang kita gunakan di handphone aja juga itu sudah bisa mendukung ya karya kita dalam membuat karya produk-produk DKV. Contohnya apa aja tuh Pak? Contohnya kalau kita mau mengedit video menggunakan CapCut itu sudah bisa sangat menarik. Di CapCut itu sendiri banyak fitur-fitur yang sudah banyak mendukung untuk kebutuhan editing video. Nah,
Menurut Bapak sendiri, apakah siswa DKV sekarang perlu memahami kerjaan komputer atau kayak pemrograman bahasa khusus gitu, yang dasar-dasar aja lah? Ya sangat mendukung ya, perlu dipelajari ya. Jadi siswa DKV juga untuk mempelajari hal-hal yang mendasar tentang komputer, betul, karena komputer juga akan satu media yang nantinya akan digunakan oleh anak DKV. Jadi yang minimal mesti tahu ya, apalagi salah satunya di informatika itu ada membahas materi atau elemen tentang sistem komputer, bagaimana cara komputer berpikir juga ya, atau komputasional gitu ya, berpikir komputasional itu juga membuat kita dalam menentukan dikat dulu ya gitu. Maksudnya dalam berpikir komputasional itu kita bisa menyusun permasalahan dari langkah-langkah yang nantinya kita ambil dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Itu maksudnya. Baik. Tantangan yang paling sering dialami siswa-siswi DKV nih dalam menghadapi software informatika itu gimana? Apa saja? Mungkin kalau software DKV ya, biasanya anak DKV itu lebih senangnya ke seni ya. Jadi dia senangnya menggambar, terus mengeksplor rasanya ke dalam sebuah gambar atau sebuah nirmana dan yang lain-lain gitu. Sehingga ketika mereka diminta untuk melakukan pekerjaan, contohnya bekerja di Microsoft Excel atau Microsoft Word, yang notabene mereka di situ harus berpikir, ada rumus-rumus, biasanya di situ kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi gitu. Sekarang kita beralih ke pembahasan masa depan nih Pak. Siap. Menurut Bapak, apakah memahami teknik informatika bisa membuka peluang pekerjaan lebih luas untuk siswa-siswi DKV? Betul. Mempelajari mata pelajaran informatika tentunya akan sangat berpeluang ya, apalagi di masa yang akan datang. Khususnya buat para pelajar jurusan DKV, nanti akan dihadapkan dengan yang namanya PKL. PKL itu salah satunya nanti ada bentuk tanggung jawabnya, itu membuat laporan. Dalam penerapannya di situ bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan informasi, baik informasi maupun data yang bisa kita buat menjadi sebuah laporan dan memiliki nilai-nilai yang ada di dalamnya itu sendiri. Kira-kira keterampilan apa tuh yang paling perlu dikuasai anak DKV buat survive di industri kreatif digital? Yang paling harus dikuasai adalah inovasi dan kreativitas ya. Jadi orang DKV itu mesti kreatif, mesti inovatif. Karena kalau tidak menciptakan sesuatu yang kreatif atau inovatif, semua orang pun bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak DKV. Tidak harus masuk jurusan DKV pun itu bisa dipelajari, apalagi kalau sudah menggunakan AI. Tapi ada perbedaannya ketika kita mempelajari langsung tentang mata pelajaran DKV, tentunya akan membedakan kita dengan siswa lainnya. Terakhir nih Pak, apakah ada pesan buat siswa-siswi DKV yang pengen mendalami dunia teknik informatika? Ya, pesannya turut diikuti ya trennya, karena perkembangan informasi dan komunikasi itu perkembangannya bisa dihitung per detik, menit gitu ya, bukan jangka waktu yang panjang. Jadi sangat perlu mempelajari apa yang dipelajari di informatika, karena akan mendukung kompetensi kita dalam bidang teknologi. Semangat! Semangat! Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Didit karena telah meluangkan waktunya untuk kita bisa berdiskusi, untuk kita wawancarai, dan terima kasih atas wawasan yang diberikan oleh Bapak Didit. Ya, dari sini semoga episode kali ini bisa membantu kalian membuka pikiran teman-teman semua. Apa sih? Ulang-ulang itu kan. Ya, Siap, aman. Luar biasa sekali. Terima kasih
kasih Bapak Didit atas sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga episode kali ini bisa membuka pikiran teman-teman kalian semua tentang teknologi informatika dalam dunia desain komunikasi visual. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Salam sejahtera. Sampai jumpa.